Udah. Pagi ibu PKH semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu PKH semua, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul melakukan tugas kita P2K2 walaupun dalam keadaan kondisi yang terbatas seperti pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita masih melakukan pertemuan ini dengan menjalankan protokol kesehatan. Seperti sebulan sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Tetapi pada saat ini kita tidak membahas lagi itu karena itu bulan yang lalu. Di sini saya akan mendiskusikan tentang bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak dengan usia yang berbeda. Mungkin ibu-ibu sekalian udah tahu atau udah paham bagaimana cara mengurangi perilaku anak di rumah, kan? Bisa ibu berikan contoh kepada kami bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak di rumah? Menjelaskan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Contohnya dengan bagaimana, Bu? Yang mengarahkan kalau misalnya dia nonton TV harus ada waktunya, jangan dikasih 24 jam, diberi dia arahan. Terima kasih kepada Ibu siapa tadi? Cika. Terima kasih kepada Ibu Cika. Itu masukan cara mengurangi perilaku buruk anak dengan cara mengurangi nonton, ya, Bu. Mengurangi anak itu nonton dan kenapa mengurangi dia nonton? Karena anak yang di bawah umur 2 tahun tidak boleh terus di depan TV. Mengapa seperti itu? Karena nanti dia terbawa untuk kedepannya. Seperti itu, kan, Bu? Di sini saya akan mendiskusikan kepada ibu-ibu sekalian bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak. Di sini ada cara melakukan perilaku buruk anak ada sesuai dengan umur, ya, Bu. Contohnya usia di bawah 2 tahun. Usia di bawah 2 tahun itu caranya ada 4. Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Contoh yang membuat lingkungan aman bagi anak itu seperti anak biasanya umur yang 2 tahun itu kan tidak tahu bagaimana cara permainan dia di pinggir pasar. Jadi untuk para ibu PKH sekalian, kita harus mengawasinya. Anak usia umur 2 tahun itu kan tidak tahu ada mobil, main di tengah jalan, main di sungai, seperti itu, kan, Bu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus memperhatikannya. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Anak di usia umur 2 tahun itu tidak tahu membatasi dia menonton TV, seperti ada nonton Tayo, ada nonton SpongeBob, ada nonton Upin Ipin, non-stop dia 24 jam. Karena mereka tidak tahu, hanya mereka menginginkan kesenangan mereka aja. Seperti itu, ya, Bu. Dan yang ketiga itu mengalihkan perhatian anak. Salah satu contohnya itu seperti handphone. Kalau anak yang sudah umur 2 tahun menggunakan handphone, pasti pengalihannya dipanggil orang tua ataupun temannya tidak terpikirkannya lagi. Hanya yang dia tahu itu saya memegang handphone, saya lagi senang, saya lagi sedang bermain. Hanya itu ada yang dipikirkan anak selama umur 2 tahun, kan, Bu? Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bisa mengurangi perilaku buruk anak seperti ini tadi, yang membuat lingkungan aman bagi anak, mengatasi atau membatasi nonton TV. Yang ketiga itu mengalihkan perhatian anak seperti contohnya tadi seperti handphone. Dan yang keempat itu ada menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Biasanya perilaku buruk anak itu seperti apa, Ibu? Mencuri itu salah satu. Mencuri itu biasanya salah satu itu faktor lingkungan, kan, Bu. Jadi kalau misalnya mencuri itu faktor lingkungan berarti kita harus melihat bagaimana pertemanan antara teman anak kita dan lingkungannya dan di lingkungannya, seperti itu, kan, Bu. Jadi siapapun temannya kita harus tahu, dan bagaimana tingkah laku seseorang anak itu pun kita harus tahu. Jadi itulah gunanya kita mengetahui bagaimana cara perilaku buruk anak
perilaku buruk anak di bawah usia umur 2 tahun. Nah, seperti itu. Dan yang untuk mengurangi perilaku buruk anak di atas 2 sampai 8 tahun itu juga ada caranya, Bu. Nah, contoh lah yang 2 sampai 8 tahun, gimana cara Ibu mengurangi perilaku buruknya? Mendiskusikan kepada anak mana yang bagus untuk dia harus berteman, harus sosialisasi dengan kawan, mengarahkan betul-betul kepada dia. Itu untuk anak usia 2 sampai 8 tahun di dalam lingkungan kita harus bagaimana mendiskusikan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu kan, Bu. Di sini ada beberapa faktornya cara mengurangi perilaku buruk anak di usia 2 sampai 8 tahun. Yang pertama itu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, itu yang saya bilang tadi, akibat perilaku buruk anak pasti ada faktor lingkungan, faktor ekonomi juga ada kan, Bu. Contoh dari faktor lingkungan itu seperti tadi berkawan, berteman dia sama temannya karena berteman dia sama temannya karena temannya itu tidak mau berteman dengan dia, sehingga mungkin anak kita merasa jengkel, merasa dikucilkan, merasa tidak ditemani gitu, merasa kecil hati. Jadi sehingga itulah timbul pertengkaran antara anak. Seperti itu. Jadi kita pun di situ harus mengawasi anak itu juga. Yang kedua itu membuat aturan bersama anak. Bagaimana cara membuat aturan perilaku buruk anak itu di luar yang dihadapi di lingkungan rumah kita. Seperti itu, membuat aturan bersama anak. Contohnya kita bilang pulang sekolah harus pulang ya anakku. Jangan singgah sana, singgah sini. Kalau udah pulang sekolah, tepat waktu pulang sekolah harus pulang. Ada kebanyakan anak zaman sekarang ini pulang sekolah dia ke warnet, yang dia tempat temannya, yang dia main ke sawah. Kita kan nggak tahu. Sementara kita jam anak kita udah jam pulang sekolah. Jadi itu juga kita harus mengatur, membuat aturan bersama anak supaya anak kelak di kemudian hari mengetahui bagaimana cara menaati waktunya, seperti itu. Dan yang ketiga ini memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Itu gimana maksudnya? Memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Ya, misalnya dia melakukan suatu kesalahan, kita arahkan, kita suruh dia menenangkan, dia berpikir yang dia lakukan itu bagus nggak, tepat apa enggak. Seperti itu dia memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Contohnya, anak ini tahu melakukan kesalahan. Jadi apa tindakan kita sebagai orang tua? Mungkin kita berpikir dulu kan, mungkin kita hukum dia, berdiri kamu di situ. Mungkin dia berpikir kan, seperti kenapa ibuku ini seperti ini sama aku. Di situ anak pola pikirnya berpikir supaya berpikir, gini, karena aku pulang telat pulang sekolah, aku dihukum ibuku. Dan mungkin ibunya pun berpikir, hukuman apa yang harus kulakukan kepada anakku ini supaya untuk kedepannya dia harus telat untuk pulang ke rumah. Seperti itu kan, Bu. Jadi kita punya para ibu-ibu KKM semuanya, kita harus memperhatikan bagaimana cara perilaku buruk anak di usia 2 sampai 8 tahun. Karena cara perilaku buruk anak yang umur 2 tahun dan 8 tahun itu sangat berbeda. Itulah intinya dari cara mengurangi perilaku buruk anak. Yang keempat, mengacu tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Itu contohnya seperti apa kita bilang? Mengacu tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Mengacu tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Mungkin anak-anak, contohnya kita bilang di lingkungan sekitar, mungkin dia ingin mendapatkan perhatian dengan cara tingkahnya yang aneh-aneh. Seperti itu ya, Bu. Dengan cara tingkahnya aneh-aneh supaya ibuku ini memperhatikan aku. Dengan cara entah dia mengganggu kawannya, menjahili kawannya, pokoknya tingkah aneh-aneh anak kita kan pernah kita lakukan, kita pernah sadari ibu-ibu semua kalau tingkah anak kita masing-masing kan kita sudah tahu. Mungkin ada anak yang merasa dia kurang diperhatikan, dia melakukan tingkah yang sangat aneh. Misalnya berkelahi di sekolah.
misalnya berkelahi di sekolah supaya ibuku terkenal dan dipanggil ke sekolah seperti itu kan Bu. Supaya tahu kalau mamaku itu cantik, supaya tahu kalau misalnya kepala sekolahku itu, kalau mamaku itu tahu kalau kepala sekolahku ganteng, seperti itu dia Bu. Jadi inilah di sesi ini kita sudah selesai membahas cara mengurangi perilaku buruk anak. Dan untuk di kesempatannya nanti ada yang masih bisa kita bahas lagi, dan ada pun tentang perilaku buruk anak ini sesuai dengan usianya. Ada yang usia 2 tahun dan ada usia yang 8 tahun. Dan sampai sini apakah ada lagi pemasukan dari ibu-ibu KPM sebelum semuanya? Sudah mengerti. Sudah mengerti Bu? Sudah. Dan untuk di rumah tolong diterapkan atau didiskusikan sesama pasangan atau sesama bapak, udah tahu bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak. Biasanya pada zaman sekarang ini lagi COVID-nya, anak di rumah saja, pasti tentunya mereka hanya bisa menonton. Selain menonton, mereka hanya bisa memegang handphone saja. Jadi untuk handphone saja anak sekarang 2 tahun aja pun bisa sampai siang satu harian bisa tahan untuk memegang handphone itu. Jadi tolong untuk para ibu-ibu KPM diawasilah anaknya. Dengan mengurangi yang seperti ini tadi saya bilang, mengurangi menonton TV yang berlebih, mengurangi pengguna handphone, dan mengurangi permainan yang berlebihan, contohnya di jalan raya atau di pinggir-pinggir sungai yang seperti itu ya Bu. Sampai sini sudah mengerti semuanya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu KPM semuanya. Semoga dengan pembahasan, dengan diskusi kita hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Kita beri aplaus.